Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan mempresentasikan tentang peningkatan kualitas pendidikan melalui inovasi kurikulum, standar visi, dan pengembangan silabus pada pendidikan jasmani. Perkenalkan, nama saya Teguh Susanto, NPM 41182191220136. Perkenalkan, nama saya Faisal Tanjung, NPM 0110. Perkenalkan, nama saya Berkina Kita, NPM 108. Perkenalkan, nama saya Robi Suada, NPM 41182191220133. Perkenalkan, nama saya Swandoyo, NPM 41182191220086. Saya Arianja 0106. Saya Niko Apriadi 0105. Saya Tony Dres Pramono, PM 0134. Oke, untuk latar belakang sudah kelihatan? Oke, secara konseptual pendidikan jasmani dipandang sebagai komponen wajib dalam pendidikan anak. Oleh karena itu, inovasi dalam kurikulum tugas menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks serta memenuhi kebutuhan pembelajaran abad 21, yaitu dari Mustafa dan Biogor tahun 2021. Selain inovasi kurikulum, keberhasilan pendidikan juga ditentukan oleh standar yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar visi dan standar kelulusan berfungsi sebagai pedoman utama yang menetapkan cakupan materi pembelajaran yang harus ditetapkan di seluruh jenjang pendidikan. Di sisi lain, pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan memerlukan panduan yang sistematis. Silabus dan rencana pembelajaran atau RPP merupakan dua perangkat esensial dalam proses perencanaan pendidikan. Next. Inovasi kurikulum dan karakteristik kurikulum pendidikan. Dalam lembaga organisasi pendidikan jasmani memainkan peran yang semakin signifikan dalam pembentukan karakter peserta didik. Kurikulum yang dirancang secara inovatif dan responsif tidak hanya berfokus pada aspek kebugaran fisik saja, tapi juga mendukung perkembangan kesehatan sosial, emosional, dan mental. Berikut adalah beberapa inovasi dan karakteristik kurikulum PG yang mendukung pembentukan karakter peserta didik Siswa 2020. 1. Pendekatan komprehensif dalam pendidikan jasmani. Kurikulum pendidikan jasmani modern mengadopsi pendekatan komprehensif yang menggabungkan dimensi fisik, mental, sosial, dan emosional. 2. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi seperti virtual reality, VR, dan augmented reality juga dimanfaatkan dalam pendidikan jasmani untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. 3. Pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum PJ berbasis proyek mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam kegiatan fisik dan olahraga. 4. Pengembangan keterampilan abad 21. Pendidikan jasmani saat ini dirancang untuk mendukung pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Next. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. 2004 mengungkapkan beberapa karakteristik utama pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Yang pertama ada variasi dan interaksi dalam mode pembelajaran. Guru pendidikan jasmani menerapkan berbagai metode pembelajaran seperti permainan, kerja kelompok, demonstrasi praktek, dan simulasi. Yang kedua ada fleksibilitas kurikulum. Pendidikan jasmani disusun secara fleksibel untuk memenuhi
tahu, pokoknya jangan beragam peserta didik. Pendekatan dalam kurikulum pendidikan jasmani. Pendekatan pendidikan gerak. Yang pertama, fokus utama pendekatan ini adalah memahami dan mengembangkan konsep gerak, termasuk bagaimana gerakan dilakukan dengan benar. Berikutnya adalah pendekatan eklektik. Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang berikutnya adalah pendekatan pendidikan olahraga. Pendekatan ini menggunakan olahraga sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai seperti kepemimpinan, kemampuan memecahkan masalah, disiplin, sportivitas, dan tanggung jawab. Yang berikutnya adalah pendekatan rekreasi. Pendekatan ini menitik beratkan pada unsur kesenangan dan kegembiraan siswa selama proses belajar. Berikutnya adalah pendekatan kesegaran jasmani. Fokus pendekatan ini adalah mengembangkan budaya hidup sehat melalui aktivitas fisik. Next. B. Standar isi dan standar kelulusan kurikulum. Standar isi merupakan pedoman yang mengatur ruang lingkup materi serta tingkat kompetensi yang harus dicapai di setiap jenjang pendidikan. Kontribusi terhadap tujuan pendidikan nasional, yaitu ada 3: kesetaraan akses pendidikan, kesesuaian materi pembelajaran, penguatan nilai-nilai karakter. Dalam proses penyusunan standar isi dirancang untuk Mendikbud 2004 mengidentifikasi ruang lingkup materi yang relevan dengan pengembangan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kompetensi kelulusan, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik, menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan belajar, learning progression peserta didik di setiap jenjang pendidik, mengintegrasikan prinsip diferensiasi untuk mengakomodasi keragaman dalam ruang lingkup materi pembelajaran. Untuk selanjutnya, standar kompetensi lulusan. SKL adalah kriteria minimal yang menetapkan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik pada akhir jenjang pendidikan. Dimensi utama yang mencakup meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki lulusan. Kontribusi terhadap tujuan pendidikan nasional dan kualitas lulusan, dasar penilaian lulusan, panduan kebijaksanaan, kebijakan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, standar kompetensi lulusan adalah kriteria kemampuan yang harus dicapai peserta didik lulusan dari SDMI, SDLB, KPA diharapkan memiliki kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, pengembangan silabus dan RPP. Pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan elemen mendasar dalam memastikan pengalaman belajar yang efektif dan berkualitas di lingkungan sekolah. Kegiatan ini tidak hanya mendukung guru dalam melaksanaan proses pembelajaran, tetapi juga memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya, tahapan pengembangan silabus. 1. Analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Identifikasi materi utama. 3. Perumusan tujuan pembelajaran. 4. Penentuan metode pembelajaran. 5. Penetapan alokasi waktu. 6. Pemilihan sumber belajar. Prinsip dalam pengembangan silabus. Pertama, kurikulum materi dan kegiatan dalam silabus harus memiliki dasar ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Relevansi
relevansi isi silabus harus sesuai dengan perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 3. Sistematik. Komponen silabus harus saling terhubung dalam mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. 4. Konsisten. Harus ada hubungan yang selaras antara elemen seperti kompetensi dasar, indikator, materi, dan penilaian. 5. Kecukupan. Komponen silabus harus memadai untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar secara optimal. 6. Kontekstual dan aktual. Silabus harus relevan dengan perkembangan ilmu, teknologi, seni, serta fenomenal nyata di masyarakat. Oke, selanjutnya penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tujuan pembelajaran dijabarkan hasil yang ingin dicapai dari setiap sesi pembelajaran. Yang kedua, rangkaian kegiatan pembelajaran, yaitu mengurai tahapan-tahapan kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan. Yang ketiga, metode penilaian, menentukan cara mengevaluasi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan RPP, menyediakan dasar utama bagi peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar serta indikator yang telah dirancang. 2. Menyajikan panduan kerja jangka pendek untuk setiap sesi pembelajaran. 3. Membantu peserta didik dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara terorganisir. 4. Memungkinkan peserta didik untuk mengevaluasi, menganalisis, serta merancang kembali program pembelajaran sebagai panduan kerja yang logis dan sistematis. Pengaruh terhadap efektivitas pembelajaran, relevansi dan kebutuhan siswa dengan memahami kebutuhan peserta didik dan menyesuaikan materi serta metode pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Struktur yang jelas, silabus dan RPP memberikan kerangka kerja yang jelas bagi guru sehingga pembelajaran berlangsung lebih terarah dan fokus. Evaluasi yang berkesinambungan, penentuan indikator pencapaian dan metode evaluasi memungkinkan guru memonitor perkembangan siswa secara berkala dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan. Peningkatan partisipasi siswa menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan beragam mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses belajar, meningkatkan kualitas interaksi dalam kelas. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, tutup. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Bagas, yaitu apa hubungan antara silabus dan hasil belajar siswa dan bagaimana cara menilai efektivitas silabus dalam mencapai tujuan belajar. Silabus dapat membantu guru untuk memperlancar, mempermudah dan meningkatkan hasil belajar siswa. Silabus dapat membantu guru untuk mengarahkan target yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, silabus dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Yang keempat, yaitu silabus dapat menentukan kualitas pendidikan di suatu lembaga. Untuk bagaimana cara menilai efektivitas silabus dalam mencapai tujuan belajar, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, evaluasi tujuan pembelajaran. Kedua, analisis hasil belajar. Yang ketiga, kuesioner siswa. Yang keempat, observasi proses pembelajaran. Yang kelima, analisis data. Dan yang keenam, revisi dan perbaikan. Sekian jawaban dari pertanyaan Saudara Bagas. Terima kasih. Wabillahi taufiq.